Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Di Jatah 500.000 Sebulan. Buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton part satunya, silakan kunjungi linknya di deskripsi ya. Nah, biar langsung seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Rena memutar otak, ia tidak akan sanggup untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya dulu, karena jumlahnya hampir 100 juta. Ya sudah kalau begitu, kami pamit dulu. Ingat ya, kalau kamu tidak mengembalikan uang itu, saya akan menuntut kamu. Ucap Mira seketika Rena dan yang lainnya terkejut mendengar hal tersebut. Setelah urusan mereka selesai, kedua orang tua Dion bergegas untuk pulang. Kini Ardan dan ibunya tengah bingung, bagaimana caranya untuk mengembalikan uang itu. Andai saja Rena tidak berbuat ulah, mungkin Dion tidak akan menceraikannya. Coba saja kamu tidak berbuat ulah, Dion pasti tidak akan menceraikan kamu. Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Ungkap Hesti, beruntung jantungnya tidak kumat saat mendengar kabar tersebut. Mas Dion itu terlalu sibuk sama pekerjaan, dia nggak ada waktu untuk Rena. Belanya, sesungguhnya bukan masalah itu saja yang membuat Rena berpaling, tetapi Rena yang memang matre membuatnya mencari kesenangan sendiri di luaran sana. Dion kerjakan untuk kamu sama Karen. Seharusnya kamu bisa mengerti. Kalau memang Dion kurang perhatian, kamu bicara baik-baik sama dia, bukannya malah selingkuh, tuturnya. Hesti berharap putrinya itu mau mengerti dan memahami apa yang dikatakannya. Udahlah Bu, lagi pula Rena yang jalanin juga, terserah Rena mau ngapain. Setelah mengatakan itu, Rena berlalu pergi. Hesti yang hendak bangkit seketika Mita melarangnya. Sudah Bu, biarkan saja Karena pergi. Dari dulu memang keras kepala, ujar Mita. Mendengar itu, Hesti pun memilih untuk menurut. Ya sudah, Ardan pamit kerja dulu. Ardan berpamitan, setelah itu ia mencium punggung tangan ibunya. Setelah berpamitan, Ardan bergegas untuk pergi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:20. Baru saja Ardan pergi, kini Anita ibunda Sally sampai. Setelah memarkirkan mobilnya, Anita bergegas turun lalu beranjak menuju teras. Anita segera memencet bel rumah besannya itu, tapi perlu menunggu waktu lama, pintu terbuka. Tante, silakan masuk, ujar Mita, lalu menyuruh ibu mertua Ardan untuk masuk ke dalam. Anita hanya tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam. Sally-nya ada? Tanya Anita. Seketika Mita terdiam, akhir-akhir ini adik iparnya itu memang berubah. Mungkinkah ini saatnya Mita untuk menceritakan semua itu? Sally nggak ada di rumah, udah pergi dari tadi pagi, jawab Mita. Pergi kemana? Tanya Anita. Nggak tahu, udah seminggu lebih Sally sering pergi, pulang sampai malam. Kalau Ardan tanya, jawabannya mau cari kesenangan. Jelasnya mendengar itu Anita cukup terkejut. Sally sekilas juga berubah, penampilannya sudah seperti wanita malam. Kata Mita, memang seperti itu kenyataannya. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Sally itu wanita baik-baik. Kamu jangan asal nuduh, ujar Anita yang tidak terima dengan apa yang Mita jelaskan. Terserah tante, tapi memang seperti itu kenyataannya. Sally yang sekarang bukan Sally yang dulu, ungkap Mita. Mendengar itu Anita terdiam. Rasanya ia tidak percaya dengan ucapan Mita. Saya tetap tidak percaya kalaupun Sally berubah. Itu juga karena Ardan yang tidak bisa memenuhi keinginannya, kata Anita. Jujur mendengar itu, Mita ingin sekali menamparnya jika tidak mengingat Anita adalah orang tua. Kalau begitu, bawa pulang sana anak tante itu. Biar tante lihat sendiri kelakuannya seperti apa, ujar Mita. Kemarahannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Memang itu yang ingin saya lakukan. Setelah mengatakan itu, Anita memilih untuk pergi. Ia akan mencari Sally terlebih dahulu. Setelah itu Anita akan membawanya pulang. Setelah hampir setengah hari mencari keberadaan putrinya, kini Anita memilih untuk pulang. Handphone tidak aktif membuat Anita kesulitan untuk mencarinya. Setibanya di rumah, Anita bergegas masuk ke dalam. Terlihat jika Haris sedang bercanda dengan cucu, istri, dan putrinya. Jujur Anita sangat tidak suka melihat kebahagiaan mereka. Karena semenjak Rahayu kembali ke rumah, Haris jauh lebih menghabiskan waktu bersama mereka. Bahkan untuk tidur saja, Haris lebih sering di kamar Rahayu. Sekarang kalian bisa tertawa seperti ini, tapi lihat nanti apa yang akan aku lakukan, Anita membatin. Setelah itu ia berhasil membawa Sally pulang ke rumah. Anita akan menyusun rencana untuk menyingkirkan mereka. Kamu dari mana saja?
Haris yang menyadari Anita pulang dengan segera bangkit dan beranjak menghampirinya. Dari rumah teman, memangnya kenapa? Aku bosan di rumah terus. Jawab Anita, ia sengaja berdusta. Anita, apa kamu yang menaruh ini di susu milik Zara? Haris menyodorkan bungkusan obat yang diketahui jika itu adalah obat tidur. Entah apa tujuan Anita menaruh obat tersebut. Kok papa nuduh aku sih? Yang biasanya bikin susu itu siapa? Bukan aku kan? Tapi pengasuhnya. Tanyakan langsung pada orangnya. Anita cukup terkejut saat suaminya menyodorkan bungkusan obat tersebut. Haris tersenyum. Bibirna tidak mungkin melakukan itu. Apa kamu lupa kalau di rumah ini ada CCTV yang selalu mengawasi seluruh kegiatan siapa saja? Itu bukan punyaku. Mungkin kamu tidak bisa mengelaknya lagi. Lihat ini. Haris memotong ucapan Anita, lalu menyodorkan ponselnya memperlihatkan rekaman CCTV yang Haris ambil. Detik itu juga mata Anita melotot melihat rekaman itu. Apa maksud kamu melakukan ini? Apa salah Zara? Dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Jika kamu keberatan mereka ada di sini, kamu bisa angkat kaki dari rumah ini. Ungkap Haris. Kenapa aku yang harus pergi? Seharusnya mereka yang pergi dari rumah ini. Ujar Anita dengan amarah yang mulai menguasai dirinya. Apa alasannya mereka yang harus pergi? Ini rumah mereka. Kamu sama sekali tidak ada hak, saut Haris. Seketika Anita bungkam, ia bingung harus menjawab apa. Sekarang kamu pilih, mengakui semuanya dan meminta maaf, atau keluar dari rumah ini, ujar Haris. Mendengar itu Anita sangat terkejut, begitu juga dengan Resti dan juga Rahayu. Mereka pikir Haris hanya menggertak, tetapi nyatanya tidak. Aku meminta maaf pada mereka, tidak sudi, ucap Anita dengan begitu angkuhnya. Dari raut wajahnya Anita begitu jijik dengan Resti dan juga Rahayu. Baik, Bi, tolong bawa kemari. Tita Haris pada asisten rumah tangganya. Tidak perlu menunggu lama, Biningsi datang seraya membawa koper milik Anita. Apa-apaan ini? Antara terkejut dan juga tidak mengerti dengan semua itu. Silakan, kamu tinggalkan rumah ini, ucap Haris. Detik itu juga Anita terkejut. Rupanya suaminya itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Papa ngusir mama? Anita menatap mata suaminya. Aku tidak mengusirmu, tapi memberimu pilihan. Tapi ternyata kamu sendiri yang memilih untuk pergi dari rumah ini. Jadi silahkan. Haris menunjuk ke arah pintu keluar. Bingung itu yang Anita rasakan. Meminta maaf itu tidak mungkin, tapi ia tidak ingin pergi dari rumah itu. Kenapa masih diam? Tanya Haris. Mau minta maaf? Silahkan. Tidak sudi aku meminta maaf. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Tapi lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan. Setelah mengatakan itu, Anita beranjak pergi dari hadapan suaminya. Sebelum itu, Anita sempatkan untuk melirik ke arah Resti dan juga Rahayu. Rasa benci dan dendamnya semakin menjadi. Waktu berjalan begitu cepat. Pukul 10, Ardan tengah bersiap untuk pulang. Saat hendak keluar dari tempat kerja, Ardan tidak sengaja melihat istrinya tengah bersama seorang lelaki. Ingin mengejarnya. Tetapi Sherly sudah masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Alhasil Ardan mengikuti mobil yang membawa istrinya itu. Sherly, apa ini yang akhir-akhir ini kamu lakukan di belakang aku? Kamu selingkuh, gumamnya. Ardan terus melajukan motornya mengikuti kemana mobil itu pergi. Kenapa perginya ke hotel? Batin Ardan saat menyadari jika Sherly pergi ke hotel bersama dengan lelaki itu. Setelah mobil yang membawa istrinya berhenti, Ardan langsung turun dan menghampiri mereka. Sherly, Ardan memanggilnya, nama istrinya saat pintu mobil terbuka. Sementara Sherly turun dari mobil tersebut, detik itu juga Sherly menoleh. Awalnya terlihat terkejut, tetapi setelah itu wajahnya biasa saja. Kamu di sini, Mas? Lagi ngapain? Tanya Sherly dengan begitu santai, seolah tidak ada rasa bersalah. Seharusnya aku yang bertanya, untuk apa kamu di sini? Dan siapa lelaki itu? Ardan berseru. Kesabarannya selama ini sudah habis. Pernah ia mencurigai Sherly, awalnya Ardan tidak percaya. Tapi setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, kini ia baru yakin. Sudahlah Mas, lebih baik sekarang kamu pulang. Biarkan aku mencari kesenangan sendiri. Aku bosan hidup sengsara sama kamu. Setelah mengatakan itu, Sherly mengajak lelaki yang bersamanya itu untuk masuk ke dalam. Namun dengan cepat Ardan menghalanginya. Sherly, tunggu. Ardan mencekal pergelangan tangan istrinya. Tidak terima lelaki itu melayangkan pukulannya tepat di wajah Ardan. Apa kamu tidak mendengarnya? Sherly tidak sudi hidup sengsara dengan kamu. Lebih baik kamu lepaskan saja Sherly untukku, ucapnya. Setelah itu lelaki yang tak lain adalah kekasih Sherly membawa wanita itu masuk ke dalam gedung. Ardan mengerang frustasi.
Sudah dipecat dari pekerjaan, kini ia juga ditinggal istrinya selingkuh. Ardan memang baru saja kehilangan pekerjaan. Ia melakukan kesalahan yang membuatnya harus dipecat. Kini Ardan tidak tahu harus berbuat apa. Pekerjaan hilang, istri dibawa orang. Mungkinkah ini karma untuknya yang telah menyia-nyiakan Resti dulu? Resti, apa ini karma untukku? Ardan membatin, lalu kembali mengerang frustasi. Menyesal karena telah menurut kepada ibunya, yaitu menikah dengan Sherly. Karena ternyata Sherly bukanlah wanita baik yang pantas menjadi seorang istri. Hari telah berganti, pagi ini Hesti tengah pusing dengan masalah yang menimpa anak-anaknya. Mulai dari anak pertamanya hingga anak ketiganya, yaitu Ardan. Kepala Hesti rasanya ingin meledak saat memikirkan berbagai masalah mereka. Jadi, Karena semalam gak pulang, Bu? Tanya Ardan. Saat ini mereka tengah menikmati sarapan bersama, tetapi hanya Hesti dan kedua anaknya, karena Rena tidak pulang, entah kemana anak itu. Iya, Rena benar-benar membuat ibu pusing. Anak itu biang masalah yang terjadi di keluarga kita, keluhnya. Karena semenjak ketahuan selingkuh, Rena benar-benar berubah. Wanita itu sering pergi pagi dan pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang seperti semalam. Udah, coba ibu telepon. Mita menimpali. Nomornya gak aktif, saut Hesti. Wanita itu memijit pelipisnya yang tiba-tiba sangat sakit. Hesti tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena setelah Rena dan Dion resmi bercerai, mereka harus mengembalikan uang yang pernah Rena pinjam dulu. Ibu sudah pernah membujuk Kak Rena belum untuk rujuk dengan suaminya? Dengan begitu, ibu mertuanya tidak menuntut kita untuk mengembalikan uang itu, ungkap Mita. Sudah, dan gara-gara itu Rena marah sama ibu. Dan mungkin itu alasannya semalam tidak pulang, saut Hesti. Mendengar itu, Mita dan Ardan terdiam. Mereka ikut pusing memikirkan masalah Rena. Tiba-tiba saja perut Mita seperti diaduk-aduk. Dengan segera ia bangkit dan berlari menuju ke kamar mandi. Seketika Hesti bangkit dan berjalan menghampiri putrinya itu. Sementara di dalam terdengar jika Mita tengah memuntahkan isi perutnya. Mita, kamu kenapa? Tanya Hesti dengan wajah panik. Sementara Mita masih terus memuntahkan isi perutnya, tetapi hanya cairan bening yang keluar. Kamu masuk angin. Hesti memijit tengkuk putrinya, sementara Mita hanya menggeleng. Setelah itu Mita membasuh wajahnya dengan air. Kamu sakit? Hesti kembali melontarkan pertanyaan, sementara Mita masih terdiam. Tiba-tiba saja wanita itu mengingat sesuatu, jika bulan ini ia belum kedatangan tamu bulanan yang biasa hadir pada tanggal muda, sedangkan sekarang sudah akhir bulan. Astaga, bagaimana ini? Bulan ini aku belum kedatangan tamu bulanan, batin Mita. Kepalanya mendadak pusing, ia khawatir jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan olehnya. Muka kakak pucat gitu, kakak sakit. Kali ini Ardan yang melontarkan pertanyaan itu, seketika Mita menoleh. Kemarin mama juga muntah kalau bangun tidur, ujar Lala tiba-tiba, seketika mereka menoleh pada anak itu. Namun berbeda dengan Hesti, wanita itu justru menatap putrinya dengan tatapan tak biasa. Apa benar yang dikatakan oleh Lala? Tanya Hesti. Mendengar itu Mita diam, ia bingung harus menjawab apa. Setahu ibu, ini itu tanda-tanda orang hamil. Jangan bilang kalau kamu. Nggak mungkin lah Bu, Mita kan nggak punya suami. Mana mungkin Mita hamil? Ini hanya masuk angin biasa kok, nanti juga sembuh. Mita memotong ucapan ibunya. Lala, Alfa, buruan sarapannya, nanti kalian terlambat. Ujar Mita kemudian, sementara itu kedua anaknya hanya mengangguk dan segera menghabiskan sarapan mereka. Selesai sarapan, Mita langsung mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Jujur pikiran Mita mendadak kacau. Takut jika tebakan ibunya itu benar. Jika sampai itu terjadi, ibunya pasti akan marah besar. Di lain tempat, saat ini Resti dan Doni sedang bersiap untuk pergi honeymoon. Awalnya Resti menolak, tapi semua itu sudah direncanakan oleh orang tuanya sendiri. Haris ingin memiliki cucu lagi. Walaupun usia Zara masih kecil, tapi semua itu bukan alasan untuk menundanya. Hati-hati di jalan ya. Nanti pulang perutnya harus sudah isi. Rahayu mencium kening putrinya dengan lembut. Berharap saat pulang honeymoon nanti Resti sudah hamil. Ibu, nanti aku isi makanan yang banyak. Saut Resti, jujur ia benar-benar merasa keberatan, terlebih harus meninggalkan Zara. Iya, makanan yang dari Doni. Ya kan Don? Haris ikut menyahut, sementara Doni hanya tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir, Zara aman bersama kami. Haris seolah tahu apa yang putrinya itu pikirkan. Iya, aku percaya kok sama ayah. Resti mengangguk, ayahnya memang sudah mencari bodyguard untuk menjaga rumah dan setiap mereka bepergian. Setelah berpamitan, Resti dan Doni beranjak masuk ke dalam mobil. Mereka akan pergi honeymoon ke Bali. Awalnya Haris akan menyuruh mereka ke Paris,
tapi itu terlalu jauh. Alhasil Resti dan Doni memutuskan untuk kembali. "Kamu kenapa?" tanya Doni. Kini mereka sudah dalam perjalanan. "Aku keinget terus sama Zara, Mas. Ini baru pertama kalinya aku pergi jauh ninggalin Zara," jawab Resti. "Aku tahu bagaimana perasaan kamu, tapi kamu juga harus percaya sama ayah dan ibu. Mereka pasti akan menjaga Zara," ujar Doni seraya memberikan pengertian. Sementara itu Resti hanya mengangguk. Setelah itu mereka kembali menikmati perjalanan yang indah itu. Di rumah saat ini Rahayu dan Haris berencana untuk membawa cucu mereka berkeliling ibu kota. Terlalu lama di rumah membuat mereka bosan, terlebih Haris, karena memang sejak menikah dengan Anita, lelaki itu sering menghabiskan waktunya di luar. "Memangnya kita mau kemana?" tanya Rahayu. Saat itu mereka sudah dalam perjalanan. Zara terlihat bahagia saat melihat banyak kendaraan yang berlalu lalang. "Ke taman bermain sambil keliling," jawab Haris. Sementara itu Rahayu hanya mengangguk. "Mas, itu kok seperti Anita." Tangan Rahayu menunjuk ke arah kiri, di mana ia melihat seorang wanita yang persis seperti Anita. Seketika Haris menyuruh supirnya untuk menghentikan laju mobilnya. "Kamu tunggu di sini saja ya," ujar Haris. "Aku ikut, Mas." Rahayu yang merasa penasaran tidak bisa diam begitu saja. Kini mereka sudah turun dari mobil lalu berjalan menghampiri wanita itu. Setelah mereka dekat, seketika Haris dan Rahayu terkejut ketika tahu jika dia adalah Anita. Kondisinya yang sangat memprihatinkan. Terlihat jika Anita tengah menghitung uang mainan yang begitu banyak seraya duduk di pinggir jalan. Rahayu mengelus dadanya. "Astagfirullah, Anita kenapa jadi seperti ini?" "Mas." Rahayu memegang pundak suaminya. Seketika Haris menoleh. "Aku tidak menyangka kalau Anita akan seperti ini," ujar Haris. Ia merasa kasihan dengan kondisi Anita saat ini. Setelah itu Haris mengambil ponsel miliknya untuk menghubungi rumah sakit jiwa. "Aku sudah menghubungi rumah sakit jiwa untuk membawa Anita ke sana," ujar Haris setelah selesai menelpon. "Memangnya Anita tidak punya keluarga, Mas?" tanya Rahayu. Sementara suaminya hanya menggeleng. "Anita itu anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Entahlah, kenapa nasib Anita menurun pada putrinya sendiri, hamil tanpa suami," jelasnya. Mendengar itu Rahayu cukup terkejut. Tidak butuh waktu lama, kini mobil dari rumah sakit jiwa datang. Mereka langsung membawa Anita masuk ke dalam mobil. Setelah Haris berbincang dengan mereka, kini Anita akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara itu Haris dan Rahayu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. 1 bulan telah berlalu. Selama sebulan ini Ardan terus memutar otak untuk mencari pekerjaan. Namun usahanya belum juga berhasil. Otaknya terasa panas saat mengingat masalah yang kini menimpanya. Karena bukan perihal utang Rena, tetapi juga masalah Mita yang ternyata hamil entah dengan siapa. "Ardan, kamu ada uang?" tanya Mita. Saat ini Ardan sedang duduk santai di ruang tengah. "Gak ada, Kak. Uang tabungan aku udah habis sebulan yang lalu," jawab Ardan seraya bermain ponselnya. Seketika Mita terdiam. Ia bingung harus mencari uang kemana. Karena Senin besok Lala harus membayar uang bulanan sekolah. "Kamu kemana?" tanya Mita saat melihat adiknya bangkit dari duduknya. "Ada urusan," jawab Ardan dan beranjak meninggalkan kakaknya yang masih berdiri mematung. Sementara itu, kini Ardan sudah dalam perjalanan. Ia berencana untuk pergi menemui mantan istrinya. Ardan ingin membujuk Resti untuk menceraikan Doni. Setelah itu Ardan akan menikahi Resti kembali. Dengan begitu ia terhindar dari kemiskinan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini Ardan sudah tiba di rumah Resti. Entah mendapatkan alamat dari mana, karena saat ini Resti dan Doni sudah tinggal di rumah mereka sendiri. Semoga saja Doni tidak ada di rumah. Ardan memarkirkan motornya. Setelah itu ia turun dan beranjak menuju teras. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat ada 2 bodyguard yang menghalanginya. "Maaf, ada perlu apa?" tanya 2 bodyguard tersebut. Setelah itu Ardan mengutarakan tujuannya, yaitu untuk bertemu dengan Resti. "Tunggu di sini," ucapnya. Setelah itu salah satu dari mereka masuk ke dalam. Sementara itu Ardan menunggu di teras. Selang beberapa menit Resti keluar. Jujur, Ardan sempat terpesona dengan penampilan mantan istrinya. Resti sekarang jauh lebih cantik, berbeda saat masih menjadi istrinya. Sadar akan deheman mantan istrinya itu, seketika Ardan membenarkan posisi duduknya. "Ada apa, Mas?" tanya Resti. Seketika Ardan terdiam. Ia bingung harus memulainya dari mana. Setelah diam cukup lama, akhirnya Ardan mengutarakan keinginannya itu. "Aku ingin kamu menceraikan Doni. Setelah itu kita menikah. Aku berjanji akan membahagiakan kamu. Aku juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan kamu seperti dulu."
ungkap Ardan. Detik itu juga Resti terdiam, mantan suaminya itu benar-benar sudah tidak waras lagi. Maaf mas, itu tidak akan pernah terjadi, saut Resti. Dia tidak akan melakukan kesalahannya yang kedua kalinya, yaitu menikah dengan Ardan. Baik, kalau kamu tidak mau, sekarang serahkan Zara padaku, biar aku yang akan merawatnya. Kamu pilih mana? Bercerai dari Doni, lalu kita menikah? Atau kamu serahkan hak asuh Zara? Ancamnya. Ardan berharap dengan seperti itu, hati Resti luluh dan mau menerima tawaran darinya. Resti tersenyum, itu tidak akan pernah terjadi. Kamu pikir aku akan luluh dengan ancamanmu itu? Dengar ya mas, aku bersedia memaafkan semua kesalahan kamu dan juga keluargamu. Tapi tolong, jangan pernah usik hidupku lagi. Aku sudah bahagia bersama dengan Mas Doni. Ardan menggeleng. Aku tidak percaya, kamu tidak bahagia. Kamu hanya akan bahagia hidup bersamaku, Resti. Sayang, kembalilah padaku. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan kamu seperti dulu. Aku berjanji. Ardan bangkit dan hendak menyentuh pipi mulus mantan istrinya. Dengan cepat Resti menepisnya dengan kasar. Bahkan dua bodyguard yang sedang berjaga langsung menghampiri majikannya untuk melindunginya. Nyonya, cepat masuk. Titah Joni, salah satu bodyguard yang bertugas untuk menjaga rumah. Dengan segera Resti bangkit dan berlari masuk ke dalam. Sementara itu Ardan yang hendak mengejarnya, dengan kasar Joni mendorongnya hingga jatuh. Cepat pergi dari sini jika masih sayang pada nyawamu, ujar Benny, bodyguard yang ikut bertugas. Ardan bangkit seraya mengumpat kesal. Resti, sampai kapanpun aku tidak akan menyerah. Kamu akan menjadi milikku lagi. Dan kamu Zara, kamu juga akan bersama papa lagi. Ardan berteriak tak karuan. Joni dan Benny hanya saling pandang. Mereka mengira jika Ardan sudah tidak waras lagi. Cepat pergi dari sini, usirnya. Ardan hanya menatap sinis Joni dan Benny. Setelah itu ia memilih untuk pergi. Ardan berjanji akan kembali mendapatkan Resti lagi. Bukan itu saja, Zara pun akan ikut bersamanya. Tak rela jika kedua bidadari itu jatuh ke pelukan orang lain. Ardan mengerang frustasi. Dunianya terasa hancur, masa depannya juga suram. Wanita yang tulus mencintainya kini telah menjadi milik orang lain. Setelah itu Ardan memutuskan untuk pergi, walaupun ia tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Dari dalam rumah, Resti melihat kepergian mantan suaminya. Jujur ia prihatin melihat kondisinya yang sekarang. Andai Ardan tidak pernah menyakiti dan mengkhianati dan mau menghargai dirinya sebagai seorang istri, mungkin perpisahan itu tidak akan pernah terjadi. Semoga kamu bisa menemukan wanita yang lebih baik dariku, Mas. Dan mudah-mudahan masalah yang menimpa rumah tangga kita dulu bisa kamu jadikan pelajaran. Resti membatin. Setelah itu ia memutuskan untuk menghampiri putrinya yang sedang bermain. Beruntung Kang Asus Zara jatuh ke tangannya, jadi ia tidak perlu khawatir. Namun meski begitu, Resti harus tetap berhati-hati karena Ardan itu orangnya nekat. Sesuatu yang haram akan dijadikan halal demi keinginan dan tujuannya tercapai. Zara, walaupun papamu sudah menelantarkan kita, tapi kamu tidak boleh membencinya. Karena bagaimana juga, dia tetap papa kandungmu. Resti membelai wajah putrinya. Seburuk apapun perbuatan Ardan, Resti tidak akan pernah mengajarkan Zara untuk ikut membencinya. Sekarang kamu minum susu dulu ya. Resti bangkit untuk membuat susu, sementara Zara masih asik bermain. Kakek dan ayahnya tidak segan-segan untuk membelikan mainan yang Zara suka. Jujur Resti merasa bahagia karena Doni mau menerima ia apa adanya. Waktu berjalan begitu cepat. Malam ini Ardan berada di sebuah diskotik. Ini adalah untuk pertama kalinya ia datang ke tempat haram itu. Sebelumnya Ardan tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat tersebut. Masalah yang menumpuk dan kecewa atas pengkhianatan Shirley membuat Ardan nekat pergi ke diskotik. Dari kejauhan, Rena melihat adiknya yang sedang mabuk. Dan ini adalah untuk yang pertama kalinya. Rena tahu jika beban hidup keluarganya memang cukup besar. Namun melihat adiknya rusak seperti itu, Rena tidak rela. Gegas Rena berjalan menghampiri Ardan. Cukup Dan, kamu apa-apaan sih? Rena merebut gelas yang berisi minuman dan langsung melemparnya. Detik itu juga Ardan menoleh. Beberapa pengunjung ada yang memperhatikan mereka. Resti. Ardan bangkit dan melihat wajah Resti pada diri kakaknya. Ardan tersenyum dan berniat untuk memeluknya. Tetapi dengan cepat Rena mendorongnya. Detik itu juga Ardan tak sadarkan diri. Ardan, sadar. Ini kakak. Hai, tolongin adik aku. Rena meminta bantuan pada kekasihnya itu. Dengan segera Rai membantu Ardan untuk keluar dari tempat tersebut. Kita pulang apa gimana? Tanya Rai setelah berhasil membawa Ardan keluar dan masuk ke dalam mobil. Iya, kita pulang saja, saut Rena. Setelah itu Rai melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Rena memilih untuk duduk di belakang.
Di lain tempat, malam ini Doni baru pulang dari kantor. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Setibanya di rumah, terlihat jika Resti tengah menunggu di sofa ruang tengah. Melihat itu, Doni berjalan menghampiri istrinya yang ternyata ketiduran. Resti, jam segini aja udah tidur. Doni tersenyum lalu mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamar. Setibanya di kamar, Doni segera membaringkan Resti di atas ranjang. Setelah itu Doni menyelimutinya. Tak lupa ia juga mencium kening istrinya. Saat hendak menarik tubuhnya, tiba-tiba Resti menarik dasi milik suaminya yang masih melingkar di leher. Seketika Doni terkejut sementara Resti tersenyum. "Kamu pura-pura ketiduran biar digendong gitu?" tanya Doni, sementara Resti hanya mengangguk seraya tersenyum. Dasar, kamu pikir gak berat apa?" Doni mencubit gemas hidung istrinya. "Zara udah tidur?" tanya Doni. "Sudah mas, aku punya kabar gembira." Resti bangkit dan duduk, sementara Doni juga ikut duduk di sebelah istrinya. "Kabar gembira apa?" tanya Doni. Jujur ia merasa penasaran dengan kabar gembira dari istrinya. "Ini," Resti menyodorkan amplop berwarna putih. Dengan segera Doni menerimanya dan langsung membukanya. "Kamu hamil?" Binar mata Doni saat mengetahui istrinya positif hamil. Padahal ia sempat ragu, karena saat pulang honeymoon dulu, belum ada tanda-tanda Resti hamil. "Iya mas." Resti mengangguk, detik itu juga Doni langsung memeluknya, tak lupa rasa syukur ia panjatkan. "Terima kasih ya sayang." Doni menghujani istrinya dengan kecupan, bahagia itu yang kini mereka rasakan. "Ayah sama ibu sudah tahu apa belum?" tanya Doni. "Belum, soalnya tadi aku ke rumah sakit sama mama," jawab Resti, sementara Doni kembali memeluk istrinya. Hari telah berganti, pagi ini Hesti berencana untuk pergi ke rumah bidan. Ia akan menemani Mita untuk menggugurkan kandungannya. Hesti tidak ingin anak itu lahir, bukan hanya malu, tetapi tetangga pasti akan menjauhi mereka jika sampai tahu Mita yang seorang janda hamil. Awalnya Mita menolak, tetapi mengingat jika ia lupa siapa lelaki yang telah membuatnya hamil, membuat Mita menurut apa kata ibunya. Kini mereka sudah dalam perjalanan, sementara itu Ardan dan Rena masih berada di rumah. "Ayo kita langsung ke sana saja," titah Hesti. Saat ini mereka baru saja mengantarkan Lala dan Alfa ke sekolah. "Mita takut, Bu." Mita ragu untuk datang ke bidan yang ibunya tunjukkan itu. Ia khawatir jika sampai terjadi sesuatu saat melakukan aborsi nanti. "Untuk apa takut? Kan ada ibu. Lagi pula, ibu tidak mau anak itu sampai lahir," ujar Hesti. Dengan terpaksa Mita pun menuruti keinginan ibunya itu. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota yang cukup ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Tiba-tiba saja di sebuah pertigaan saat Mita hendak belok, ada sebuah truk yang lepas kendali. Truk tersebut menabrak mobil yang Mita kendarai. Bruk, mobil terbalik karena saking kencangnya truk itu menabrak. Detik itu juga lalu lintas terganggu dan menjadi macet. Banyak orang yang berlarian untuk melihat korban, karena bukan hanya mobil Mita yang ditabrak, tetapi ada beberapa sepeda motor yang ikut menjadi korban. Di rumah saat Rena sedang duduk di sofa ruang tengah, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Dengan segera Rena mengangkatnya. Sedetik kemudian Rena terkejut saat mendengar kabar jika ibu dan adiknya kecelakaan dan sekarang mereka berada di rumah sakit. Ardan! Rena langsung menutup sambungan telepon dan berlari masuk ke dalam kamar adiknya. "Ardan bangun!" Rena mengguncang tubuh adiknya agar segera bangun. Apaan sih? Berisik banget." Ardan nampak kesal dengan ulah kakaknya yang tiba-tiba membangunkan dirinya. "Ibu sama Mita kecelakaan. Sekarang mereka ada di rumah sakit," ujar Rena. Detik itu juga Ardan bangun saat mendengar kabar tersebut. "Apa? Ibu dan Kak Mita kecelakaan?" saut Ardan, sementara Rena hanya mengangguk. Kita ke rumah sakit sekarang." Rena beranjak keluar dari kamar adiknya, tentunya dengan diikuti oleh Ardan. Pikiran mereka benar-benar kacau saat mendengar kabar tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka tiba di rumah sakit. Rena dan Ardan langsung menuju ruangan di mana Hesti dan Mita berada. Rena hanya bisa berharap semoga ibu dan adiknya dalam keadaan baik. Keluarga Ibu Hesti, seorang dokter keluar dari ruangan di mana Hesti berada. Mendengar itu, Ardan dan Rena langsung menghampirinya. "Bagaimana keadaan ibu kami, Dok?" tanya Rena. "Kondisinya kritis, kami akan melakukan tindakan operasi. Karena kaki kanan Ibu Hesti hancur. Itu sebabnya kami harus mengamputasi kakinya," jawab Dokter Derry. Mendengar itu, Ardan dan Rena terkejut. "Dok, apa tidak ada cara lain selain?" "Maaf, tidak ada. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ibu Hesti." Dokter Derry memotong ucapan Ardan.
Silakan Bapak tanda tangani surat persetujuannya, ujar Dokter Dery. Tidak ada pilihan lain, tetapi yang membuat Ardan bingung untuk biaya operasi, karena pasti tidak murah, sedangkan saat ini mereka sedang dalam masa sulit. Setelah menandatangani surat persetujuan, kini mereka tengah menunggu di depan ruangan operasi. Ardan dan Rena hanya bisa berharap agar operasi berjalan dengan lancar. Tiba-tiba saja Rena teringat akan Mita yang sampai saat ini mereka belum tahu keadaannya. "Kenapa, Kak?" tanya Ardan yang melihat kakaknya tiba-tiba gelisah. "Kita belum tahu bagaimana dengan keadaan Mita," jawab Rena. Mendengar itu Ardan hanya menghela napas. "Nunggu operasi ibu selesai operasi. Setelah itu kita tanyakan kondisi Mita," lanjutnya. Sementara itu Ardan hanya mengangguk. Setelah itu ia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. "Kenapa semenjak aku menyanyiakan Resti dan juga Zara, masalah selalu datang? Terlebih setelah Resti mengetahui rahasia yang sama ini aku simpan," Ardan membatin. Jujur ia merasa bersalah atas perbuatannya pada Resti serta putrinya dulu. "Apa ini karma untukku dan juga keluargaku? Sama ini kami selalu berbuat jahat pada Resti." Ardan kembali membatin, lalu mengusap wajahnya dengan gusar. Entah kenapa Ardan ingin sekali bertemu dengan Resti dan juga Zara. Ingin sekali ia memeluk mereka. "Zara, maafkan Papa. Papa memang bukan ayah yang baik untuk kamu," batin Ardan. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter keluar. Dengan segera Ardan dan Rena bangkit. Mereka langsung menghampiri dokter tersebut dan menanyakan apakah operasi berhasil atau tidak. "Bagaimana operasinya, Dok?" tanya Rena. "Alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar. Kondisi Ibu Hesti juga stabil. Insya Allah nanti akan segera pulih," jawabnya. Mendengar itu Ardan dan Rena bernapas lega. "Apa kami bisa menemuinya?" tanya Ardan. "Nanti setelah dipindahkan ke ruang perawatan. Kalau begitu saya permisi." Setelah mengatakan itu, dokter tersebut beranjak pergi. Sementara itu, kini Ardan dan Rena harus menanyakan tentang Mita. Keduanya bergegas menemui dokter yang menangani Mita, berharap semoga kondisi Mita tidak seburuk seperti yang ibu mereka alami. Setelah ruangannya ketemu, Rena dan Ardan beranjak masuk ke dalam. Setelah itu Rena menanyakan kondisi adiknya itu. "Bagaimana kondisi adik saya, Dok?" tanya Rena. "Untuk saat ini kondisinya belum stabil, dan maaf, kami tidak bisa menyelamatkan janin yang ada dalam kandungan. Bukan itu saja, Ibu Mita juga mengalami kelumpuhan." Dokter tersebut menjelaskan. Seketika Ardan dan Rena terkejut setelah mengetahui kondisi Mita. "Lumpuh, Dok?" tanya Ardan. "Iya, kami tidak bisa menjamin bisa sembuh atau tidak." Dokter tersebut mengangguk. Setelah itu Ardan dan Rena memutuskan untuk melihat keadaan Mita. Kini mereka sudah berada di ruang rawat Mita. Terlihat seorang wanita yang terbaring lemah di atas brangkar. Ada beberapa alat medis yang menempel di tubuhnya. Melihat itu, Ardan merasa kasihan. Terlebih kakaknya memiliki 2 orang anak. "Kak, sepertinya kita perlu menjual rumah untuk biaya ibu dan Kamita," ujar Ardan. Tiba-tiba detik itu juga Rena menoleh. Ia menatap adiknya. "Kalau rumah itu dijual, kita tinggal di mana?" tanya Rena. "Rumah kita yang lama," jawab Ardan. Sementara Rena hanya mengangguk. Tidak ada pilihan lain selain itu. Setelah itu Ardan beranjak keluar dari ruang rawat kakaknya. Lelaki itu kini masuk ke ruang rawat ibunya. Ia ingin melihat kondisi ibunya. Di lain tempat, saat ini Resti dan keluarganya tengah berbahagia. Pasalnya mereka mendapat kabar tentang kehamilan Resti. Bahkan saat ini mereka sedang berkumpul di rumah Doni dan juga Resti. Kebahagiaan kini menyambut mereka setelah kesedihan mewarnai hidupnya. "Wah, sebentar lagi Zara akan punya adik dong," ujar Leo yang kini tengah asik bermain dengan Zara. Pemuda itu memang sangat menyukai anak kecil. Tak heran jika Leo sering main ke rumah kakaknya demi bisa bertemu dengan Zara. "Iya dong Om," Resti berujar dengan suara anak kecil. "Nanti Mama mau cucu laki-laki apa perempuan? Mumpung masih hamil muda, request sekarang," ujar Leo. Seketika Doni menjitak kepala adiknya sendiri. Sementara itu Leo hanya nyengir. "Kan bener, iya kan Kak?" Leo kembali bersuara. Mendengar itu Resti hanya tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Laki-laki atau perempuan sama saja, yang penting ibu dan anak sehat," ujar Dian, ibu mertua Resti. "Amin," sahut Resti dan diikuti oleh yang lainnya. Tiba-tiba saja ponsel Doni berdering. Awalnya lelaki itu acuh, namun benda pipi miliknya itu terus berbunyi. Alhasil Doni segera mengangkatnya. "Assalamualaikum, ada apa Ndra?"
Waalaikumsalam, besok kamu harus ke Jepang, ada urusan di sana. Memangnya nggak bisa diwakilkan? Nggak bisa, harus kamu sendiri, besok pagi harus sudah berangkat. Oke, kamu urus saja, besok aku tinggal berangkat. Setelah selesai, Doni langsung menutup sambungan teleponnya. Doni menoleh ke belakang di mana istri dan keluarganya tengah bermain bersama dengan Sarah. Lelaki itu tersenyum. Semenjak menikah, ini pertama kalinya Doni pergi jauh meninggalkan keluarga kecilnya itu. Ada apa? Tanya Haris. Biasa ya, urusan pekerjaan. Kata Andra, besok aku harus ke Jepang. Jawab Doni. Besok? Kok mendadak sih? Timpal Resti. Detik itu juga Doni menoleh ke arah istrinya. Berapa lama? Tanya Resti. Paling cuma 2 hari. Jawab Doni. Kalau begitu, nanti Zara tidur sama kami ya, ujar Rahayu. Seketika Resti dan Doni menoleh ke arahnya. Kok tidur sama ibu sih? Saut Resti. Ya, besok kan Doni pergi. Kami paham kok. Udah, kamu tidak perlu khawatir. Besok pagi kami kesini untuk nemenin kamu. Timpal Haris. Tuh, ayah sama ibu itu sangat pengertian. Doni merangkul pundak istrinya, sementara Resti hanya tersenyum. Jujur Resti merasa sangat bahagia suami pengertian dan ibu mertua yang sangat baik. 2 bulan telah berlalu, kini kehidupan Ardan dan keluarganya kembali seperti sebelumnya. Rumah dan beberapa harta miliknya kini telah dijual untuk biaya operasi ibu mereka. Dan juga untuk biaya selama Ibu Hesti dan Mita saat di rumah sakit. Kini Rena harus bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena sudah sebulan ini Ardan mengurung diri di kamar, hanya nama mantan istrinya yang selalu dia panggil serta nama putrinya. Sementara untuk kedua anak Mita terpaksa berhenti sekolah, karena Rena tidak sanggup untuk membiayainya. Kini Rena harus bekerja sebagai pembantu agar bisa membeli beras. Sebelum berangkat bekerja, Rena harus mengurus ibu dan adiknya yang sama-sama lumpuh. Rena, apa tidak ada kabar tentang Resti? Ibu ingin meminta maaf padanya, ujar Hesti. Kini wanita itu sudah menyadari kesalahannya. Enggak ada, Bu. Ya sudah, Rena pergi kerja dulu ya. Nanti kalau mau minum, biasa di meja ya, kata Rena, sementara ibunya hanya mengangguk. Setelah itu, Rena bergegas keluar dari kamar ibunya. Saat anak pergi, tiba-tiba Rena dikejutkan oleh kedatangan Sherly, istri Ardan yang sudah lama pergi. Jujur Rena cukup kesal dan kecewa dengan perbuatan adik iparnya itu. Namun dengan kedatangannya kembali, berharap bisa membuat Ardan memiliki semangat lagi. Sherly, kamu? Kak, aku kesini meminta maaf. Tolong maafkan kesalahan aku. Sherly langsung memeluk tubuh Rena. Wanita itu juga menangis seraya terus meminta maaf. Kakak udah maafin kamu, ujar Rena. Mendengar itu, Sherly melepas pelukannya. Sherly juga berniat untuk meminta maaf pada ibu mertuanya serta Mita. Namun sebelum itu, Rena menceritakan tentang musibah yang menimpa ibu serta adiknya. Iya, Mas Ardan di mana? Tanya Sherly. Ada di kamar, tolong kamu temui dia ya. Akhir-akhir ini, Ardan sering mengurung diri di kamar. Tolong bujuk Ardan, pinta Rena. Baik kak, Sherly mengangguk. Setelah itu, ia bergegas menemui suaminya yang saat ini berada di kamar. Sementara itu, Rena memutuskan untuk berangkat bekerja karena waktu sudah siang. Pintu kamar terbuka, tiba-tiba mata Sherly tertuju pada seorang laki-laki yang tengah duduk di ranjang, seraya memeluk lututnya. Kamar begitu berantakan, banyak buku dan foto berserakan di lantai. Dengan perlahan, Sherly berjalan menghampiri Ardan. Mas, Sherly menyentuh pundak Ardan. Seketika hening tanpa ada respon. Setelah itu Sherly kembali memanggil suaminya. Mas. Sherly kembali menyentuh pundak Ardan. Detik itu juga lelaki berkemeja putih itu menoleh. Awalnya Ardan tersenyum, bahkan langsung menarik Sherly dalam dekapannya. Sayang, akhirnya kamu datang, kata itu yang terlontar dari mulut Ardan. Seketika Sherly tersenyum, itu artinya masih ada harapan. Resti, aku sangat merindukanmu, ucap Ardan. Seketika senyum di wajah Sherly pudar saat mendengar Ardan menyebutkan nama mantan istrinya. Kenapa nama perempuan itu yang dipanggil? Batin Sherly. Mas, aku Sherly bukan Resti, ujar Sherly. Detik itu juga Ardan melepas pelukannya, lalu menatap wanita yang berdiri di hadapannya itu. Tiba-tiba saja Ardan teringat jika wanita itu adalah Sherly. Seketika mata Ardan melotot saat ia teringat tentang perbuatan Sherly. Mengingat perbuatan Sherly, detik itu juga Ardan mencekik leher istrinya itu dengan cukup keras. Dasar pembohong, pengkhianat! Ardan mencekik leher Sherly dengan kasar. Maaf mas, tolong maafkan aku. Sherly terbata berharap Ardan mau melepas cekikannya itu.
Rasakan ini. Kamu itu pembohong, pengkhianat, ujar Ardan. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut Ardan. Sally berusaha untuk melepaskan diri, tetapi cekikannya begitu kuat. Ardan sama sekali tidak mau melepaskannya. Entah apa yang ada di otak dan pikiran Ardan, sehingga lelaki itu sangat berambisi untuk menghabisi nyawa Sally. 2 jam telah berlalu, kini Ardan sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Awalnya polisi akan membawanya ke kantor polisi, tetapi setelah diperiksa, kondisi kejiwaan Ardan terganggu. Itu sebabnya polisi membawanya ke rumah sakit jiwa. Sementara itu saat ini rumah Rena banyak pelayat yang datang saat mendengar kabar Sally meninggal dunia. Bahkan Haris yang mendengar kabar tersebut ikut hadir bersama dengan keluarganya, mengingat jika Sally juga pernah menjadi bagian dari keluarganya. Setelah pemakaman selesai, Hesti meminta Haris dan sekeluarga untuk mampir lagi ke rumah. Hesti ingin meminta maaf pada mereka, terutama pada Resti, mantan menantunya yang pernah ia sia-siakan. Hesti juga ingin meminta maaf pada Doni. Resti, tolong maafkan semua kesalahan ibu dan sekeluarga. Tolong maafkan kesalahan Ardan juga. Mungkin apa yang kami alami adalah karma. Karena kami sering menghina kamu dan juga menyanyiakan kamu. Ungkap Hesti dengan penuh penyesalan. Bahkan air matanya tak berhenti menetes. Hesti benar-benar menyesal. Aku sudah memaafkan semua kesalahan ibu dan sekeluarga. Bahkan sebelum ibu meminta maaf. Saut Resti, sejujurnya ia kasihan melihat kondisi mantan ibu mertuanya yang sekarang. Begitu juga dengan mantan kakak iparnya. Bukan itu saja, Resti juga sudah memaafkan mantan suaminya. Bahkan ia merasa iba dengan apa yang Ardan alami. Bagaimanapun juga mereka pernah hidup bersama. Mereka juga memiliki seorang putri. Resti berharap semoga Ardan segera sembuh dan pulih seperti semula. Resti, terima kasih. Kamu memang wanita yang sangat baik, ucap Hesti. Resti hanya mengangguk lalu memeluk mantan ibu mertuanya. Setelah itu, Rena juga meminta maaf. Hesti juga meminta maaf pada Doni, karena sudah merebut ayahnya serta hak yang seharusnya menjadi milik Doni. Usai meminta maaf pada Doni, kini Hesti juga meminta maaf pada Rahayu serta Haris. Tolong maafkan saya, karena saya yang telah menyebabkan suamimu meninggal. Bukan itu saja, saya dan anak-anak juga sudah memaksa kamu untuk mendonorkan jantung suami kamu, ungkap Hesti. Ia benar-benar menyesal atas perbuatannya. Saya sudah memaafkan kamu. Sesungguhnya lelaki yang kamu ambil jantungnya itu bukan suamiku. Di mata orang lain, kami memang seperti sepasang suami istri. Tapi yang sebenarnya kami tidak pernah menikah, saut Rahayu. Mendengar itu, Hesti dan Rena cukup terkejut. Apa yang dikatakan Rahayu itu benar. Saya yang menugaskan Guna untuk menjaga Rahayu dan juga putri kami. Awal mereka pergi, kami masih bisa berkomunikasi. Tapi setelah 3 bulan komunikasi kami putus. Banyak masalah yang terjadi, namun kini kami dipertemukan dan dipersatukan kembali. Haris menimpali. Saya benar-benar menyesal karena semua yang terjadi adalah bagian dari rencana kami. Ardan yang menyusun semuanya, mulai dari tes kecocokan jantung hingga kecelakaan yang Guna alami, ungkap Hesti. Jujur mendengar pengakuannya, Rahayu sangat kecewa dan juga marah. Namun dia sadar jika wanita yang ada di hadapannya kini sudah mendapatkan karma atas perbuatannya. Kami sudah memaafkan kamu dan juga keluarga. Jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik, ujar Rahayu. Terima kasih karena kalian semua masih mau menerima maaf dari kami, saut Hesti. Guna, terima kasih atas pengorbanan kamu. Mudah-mudahan kamu tenang di alam sana, batin Haris. Setelah semua selesai, Haris dan sekeluarga berpamitan untuk pulang. Awalnya Resti ingin mengunjungi Ardan, tetapi hari sudah sore. Terlebih saat ini Resti sedang hamil. Bukan itu saja, Zara yang terpaksa ditinggal membuatnya merasa tidak tenang. Hari telah berganti, hari ini Resti berencana untuk mengunjungi Ardan. Karena bagaimanapun juga Ardan pernah menjadi suaminya. Kini Resti dan Doni sudah bersiap untuk pergi. Untuk mempersingkat waktu, mereka terpaksa menitipkan Zara pada kakek dan juga neneknya. Kini mereka sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit jiwa, di mana Ardan dirawat. Dalam perjalanan, keduanya sama-sama diam. Resti memilih untuk melihat keluar jendela, sedangkan Doni memilih untuk fokus menyetir. Mudah-mudahan Mas Ardan cepat sehat seperti dulu, batin Resti. Walaupun mereka sudah bercerai, tetapi Resti selalu berdoa yang terbaik untuk mantan suaminya itu. Setelah menempuh perjalanan jauh, kini mereka tiba di tempat tujuan. Usai memarkirkan mobilnya, Resti dan Ardan bergegas turun.
Setelah itu, keduanya beranjak masuk ke dalam gedung. Namun sebelum itu, Doni menanyakan di mana ruang rawat Ardan. Hampir setiap hari pasien seperti itu, dan hanya nama Resti dan Zara yang disebut, ucap dokter yang menangani Ardan. Mata Resti berkaca-kaca saat melihat kondisi mantan suaminya yang sangat memprihatinkan. Dok, apa saya bisa menemuinya? Tanya Resti. Boleh, tapi harus ada yang mendampinginya ya, jawab dokter tersebut. Perlahan Resti melangkah masuk ke dalam, tentunya dengan ditemani oleh seorang perawat dan juga Doni. Menyadari akan kehadiran Resti, seketika Ardan menoleh. Penampilannya benar-benar berantakan, bahkan wajahnya yang biasanya rapi kini mulai ditumbuhi oleh rambut halus. Mas, Resti memberanikan diri untuk mendekat dan duduk di kursi. Ardan menatap wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Resti, kamu... Ardan bangkit dan bergerak untuk memeluk tubuh mantan istrinya. Melihat itu Resti memundurkan langkahnya dan bersembunyi di belakang suaminya. Resti, kembalilah padaku. Tolong maafkan aku. Aku sangat mencintai kamu. Tolong kembali. Ardan memohon. Mas, aku sudah bahagia. Tolong ikhlaskan. Aku doakan semoga kamu mendapatkan wanita yang benar-benar menerima dan mencintai kamu. Kamu harus sembuh. Ingat kita masih punya Zara. Ungkap Resti. Mendengar itu Ardan terdiam. Bahkan tiba-tiba Ardan tertawa. Hal tersebut membuat Resti merasa merinding. Mas, aku pamit ya. Resti memutuskan untuk pulang. Ia khawatir jika terlalu lama, mantan suaminya itu akan berbuat hal yang tidak diinginkan. Waktu terasa cepat berlalu, dan tidak terasa sekarang usia kandungan Resti sudah 9 bulan. Hanya tinggal menunggu hari kapan akan melahirkan. Doni pun kini memilih untuk cuti bekerja. Pria itu akan standby menjaga istrinya itu. Doni tidak mau jika saat lahiran nanti dirinya tidak berada di sisinya. Pukul 10 malam mereka sudah berada di kamar. Rasa lelah dan letih membuat keduanya langsung memejamkan matanya. Tapi ada yang berbeda dengan Resti. Wanita itu tidak bisa tidur dengan nyenyak seperti biasanya. Sudah 2 hari setiap tidur, Resti tidak pernah nyenyak. Terkadang sudah miring ke kanan, ke kiri, tapi tetap saja tidak bisa. Seperti malam ini, baru saja memejamkan matanya, rasa gelisah mulai menyerang. Resti sudah memiringkan tubuhnya ke samping kiri, tidak bisa tidur. Lalu ke samping kanan dan hasilnya tetap sama. Sampai tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit. Resti melirik jam yang berada di atas nakas. Waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Resti sudah tidak bisa menahan rasa sakit di perutnya. Terkadang rasa sakit itu datang dengan luar biasa rasanya, tetapi terkadang hilang. Resti mengguncangkan tubuh Doni dengan sangat keras. Bahkan kukunya yang panjang tidak sengaja melukai lengan kekar suaminya itu. Hal itu membuat Doni membuka matanya. Mas, sakit, rintihnya. Tangan Resti mencengkram lengan Doni. Seketika pria berkaos putih itu sedikit terkejut. Sayang, kamu kenapa? Doni panik saat mendapati istrinya seperti itu. Sakit mas. Resti terus merintih menahan sakit. Tangannya pun tak henti-hentinya mencengangkan apa saja yang ia pegang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Rasa sakit pun kian menjalar. Terkadang terasa amat sakit, lalu menghilang. Sementara Doni semakin panik. Setelah itu tanpa pikir panjang, Doni turun dari tempat tidur lalu membopong tubuh istrinya. Kamu tahan ya, kita ke rumah sakit sekarang. Ujar Doni dengan terus melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Resti hanya mengangguk dengan terus merintih menahan sakit. Dalam hati Resti terus berdoa dan beristighfar. Tak lupa Doni memanggil ibunya. Dian yang mendengarnya bergegas keluar dari kamar. Karena sudah sebulan ini Dian memutuskan untuk tidur di rumah putranya sembari menjaga Zara. Doni, Resti kenapa? Tanya Dian. Sepertinya akan melahirkan, Mah. Jawab Doni. Ya sudah, kamu bawa ke rumah sakit sekarang. Kamu turun dulu biar Mama ambil perlengkapan yang harus dibawa. Ujar Dian. Gegas Doni turun ke lantai bawah. Setelah semuanya siap, Doni langsung meluncur ke rumah sakit. Sedangkan Dian akan menyusul besok. Saat ini ia tengah menemani Zara. Tidak butuh waktu lama, kini mobil Doni sudah berhenti di pelataran rumah sakit. Dengan segera Doni keluar dari mobil, lalu berjalan mengitari mobilnya untuk membuka pintu mobil sebelahnya. Doni langsung membopong tubuh Resti dan bergegas melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah sakit. Dan tentunya dengan diikuti oleh Rahayu serta Haris. Setibanya di dalam, Resti segera dibawa ke ruang bersalin. Doni tak henti-hentinya menggenggam tangan sang istri. Ia juga tidak berhenti berdoa supaya persalinan Resti bisa berjalan dengan lancar. Setibanya di dalam, dokter dan perawat mulai memeriksa Resti.
Sementara itu Rahayu dan Haris menunggu di ruang tunggu. "Bagaimana dok?" tanya Doni dengan raut wajah panik. "Baru pembukaan 3 pak, Bu, sabar saja ya," ujar dokter yang menangani Resti. "Ya Allah, tolong kuatkan aku." Resti memejamkan matanya sejenak, merasakan sakit yang luar biasa. "Sabar ya sayang." Doni terus menggenggam erat tangan istrinya untuk memberikan kekuatan. Hampir 1 jam Resti merasakan kontraksi yang begitu hebat. Sakit yang Resti rasakan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Doni benar-benar tidak tega melihat istrinya kesakitan seperti itu. Demi melahirkan sang buah hati, Resti harus merasakan sakit yang luar biasa, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang Resti rasakan semakin luar biasa. Tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dokter pun mulai memeriksa Resti kembali. Setelah diperiksa, dokter mulai membimbing Resti untuk melakukan apa yang dokter itu arahkan. Rintihan demi rintihan terdengar begitu jelas di telinga Doni. Andai Doni bisa menggantinya, pasti akan ia lakukan. Rintihan itu kini berubah menjadi erangan. Resti mengerang menahan sakit. Tangan kanannya memegang pinggiran berangkar, sedangkan tangan kirinya mencengkram lengan Doni dengan sangat kuat. Bahkan kini cengkraman itu beralih menjadi cakaran pada lengan dan leher Doni. Perjuangan Resti telah berakhir dengan tangisan seorang bayi yang menggema di ruangan. Doni langsung menghujani Resti dengan kecupan. Rasa syukur pun tak pernah lepas dari keduanya. Air mata kebahagiaan kini menjadi saksi atas lahirnya anggota baru di keluarga Doni dan Resti. "Selamat ya Pak, Bu, bayinya laki-laki," ucap dokter tersebut. Setelah itu perawatan akan membersihkan baby boy itu terlebih dahulu. "Iya dok, terima kasih," sahut Doni. "Terima kasih ya sayang, terima kasih atas perjuangan kamu." Doni mencium pipi dan kening Resti, anak kita laki-laki. Resti tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya mengangguk dan tersenyum. Rasa bahagia yang tidak ada duanya. Setelah 1 jam berlalu, kini Resti sudah dipindahkan ke ruang rawat. Baby boy pun sudah selesai dibersihkan. Kini baby boy itu tengah digendong oleh Rahayu. Sementara Doni tengah duduk di sebelah sang istri, senyum tak pernah pudar dari pasangan ini. Lengkap sudah kebahagiaan Resti dan Doni. Semoga kehadiran baby boy bisa membuat hubungan Resti dan Doni semakin erat. Bahtera rumah tangga yang mereka bina semoga langgeng sampai ajal menjemput. Ingat Resti baru saja melahirkan. Kamu jangan dulu macam-macam, tegur Dian yang baru saja sampai. Perempuan itu juga memukul lengan putranya itu. Saat melihat Doni berniat untuk mencium bibir Resti. "Ya ampun mah, aku gak macam-macam kok, cuma 1 macam, iya kan sayang?" Doni mencium benda kenyal milik istrinya itu. Seketika mata Resti melotot karena ulah Doni yang tidak biasa itu. Sedetik kemudian Resti mencubit lengan kekar suaminya. Sungguh tidak tahu malu, di depan umum bisa-bisanya Doni seperti itu. Karena sebelumnya Doni tidak pernah berbuat hal aneh saat di tempat umum. "Cukup kamu menyakitiku, lihat nih. Lengan dan leher aku sudah menjadi korban kuku kamu yang panjang itu. Rambutku juga." Doni berdramatis dengan menunjukkan lengan dan lehernya yang penuh dengan luka cakaran. Rasa sakit itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Resti rasakan. Lagi-lagi Dian memukul lengan putranya itu. Beruntung persalinan kali ini normal, tidak melalui operasi seperti persalinan pertama. "Iya mamaku sayang." Doni memeluk tubuh ibunya dari samping, lalu mencium pipinya. "Ngomong-ngomong, kalian mau kasih nama siapa sama anak kalian?" tanya Rahayu. "Terserah kamu saja mas." Resti membuka suara. "Namanya Devian Putra Mahendra," kata Doni. "Namanya bagus." Rahayu mencium pipi cucunya itu, sementara Resti tersenyum melihat hal tersebut. "Mas, kapan aku boleh pulang?" tanya Resti. "Insya Allah besok siang sudah boleh pulang kok," jawab Doni. "Sekali lagi terima kasih ya sayang atas perjuangan kamu." Doni mencium kening istrinya, sementara Resti hanya mengangguk. Lalu Resti menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Sungguh nyaman dalam posisi seperti itu. Entah kenapa Resti ingin terus berada di samping suaminya itu. Rasanya sangat enggan jika harus berjauhan. Dan memang semenjak usia kehamilan Resti 7 bulan, wanita itu terus meminta Doni agar tidak jauh darinya. Bahagia itu sederhana, karena bahagia yang sesungguhnya adalah saat kita selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga adalah saat kita saling melengkapi, menerima kekurangan serta kelebihan pasangan yang kita miliki. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan sisi baiknya. Karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang datang silih berganti untuk menguji kita.
dan takdir Allah tidak akan pernah salah. Meski kita telah berpisah, jika Dia ditakdirkan untuk kita, maka suatu saat kita akan dipertemukan kembali. Tamat. Terima kasih ya buat penonton setia Ratemu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Doa Nisa hari ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.